Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Halo sahabat kreatif, kita kembali lagi ke program acara Guru Keliling RRI Jember. Dan kali ini Ewin udah ada di Bondowoso nih guys. Kali ini Ewin udah ada di SMALB Negeri Bondowoso untuk menjemput seorang guru, yaitu Bapak Andika. Dan kita bakal langsung menuju ke rumah siswa, yaitu Gunawan. So, pengen tahu keseruannya, kita langsung aja kita jemput dulu gurunya guys. Masuk yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya kita alhamdulillah pada Allah SWT di mana kita pagi hari ini bisa kembali menjalankan tugas kita sebagai abdi negara, tugas kita yang mulia sebagai guru. Untuk itu kami berharap semua guru untuk bisa menjalankan tugas yang sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik kita sebagai guru. Maka kita harus segala sesuatunya bisa menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk pada hari ini tugas kita tetap akan menjalankan mengajar sebagaimana biasa, karena ini masih di zaman satu area masa pandemi COVID-19. Maka tugas kita tetap kita laksanakan dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita sebagai guru harus selalu mengingatkan kepada siswa kita, baik di rumah waktu melaksanakan belajar dari rumah, maupun dalam belajar tatap muka di sekolah sewaktu-waktu anak dipanggil ke sekolah, karena sesuatu yang tidak bisa dikerjakan di rumah. Oleh karena itu guru wajib memberi peringatan, memberi petunjuk kepada siswanya untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan benar. Dan untuk hari ini kita akan mengadakan tugas seperti biasa, yaitu belajar di rumah. Kemudian ada guru yang berkunjung ke rumah dengan acara Guru Keliling yang akan dilaksanakan oleh Radio Republik Indonesia Jember, Pak ya, dari Jember. Oleh karena itu Bapak Ibu guru nanti tetap melaksanakan tugas seperti biasa dengan menggunakan atau dengan tetap pada prinsip Permendiknas nomor 35 tahun 2010 sebagai kode etik kita sebagai guru, sebagai standar kita sebagai guru, sehingga melaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi semua tugas guru. Oleh karena itu laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Dan kami berharap Bapak Andika untuk maju depan satu langkah. Bapak Andika pada hari ini tugaskan untuk mengunjungi siswa belajar di rumah, yaitu saudara Gunawan yang beralamatkan di Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso. Dan sebagai guru keliling pada Bapak Andika yang berkunjung ke rumah
untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, memperingatkan siswa untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu 1. Mencuci tangan atau membawa sanitizer dan memakai masker. Kemudian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa sebagai guru tetap kode etik guru untuk tetap dipegang teguh, sehingga kita sebagai guru tetap akan damai yang harum di masyarakat. Sekian, terima kasih. Selamat bertugas. Ya, Sobat Kreatif, kita udah sampai di rumah dari siswa Gunawan, guys. Dan kali ini kita bakal segera mengetahui gimana sih proses belajar mengajar yang bakalan terjadi hari ini. Langsung aja kita masuk deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ya, kita mulai. Berdoa dimulai. Selesai. Yuk. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan menggunakan media laptop dan proyektor ya. Jadi, kita akan memulainya, Gun. Jadi, kamu memperhatikan di layar sana ya. Hari ini tema kita adalah hemat energi. Kamu bisa lihat di sana. Nah, energi itu ada banyak jenisnya. Jadi, ada energi listrik, energi cahaya, gerak, panas, bunyi. Jadi, banyak semacamnya. Nah, hari ini kita akan fokus sama yang namanya energi listrik. Nah, kamu kan umum kan ya? Umum banget pelajaran tentang listrik. Nah, habis ini kita akan masuki materi listrik ini. Nah, sekarang saya pengen tahu dulu, kamu ingat nggak pelajaran yang kemarin? Nah, materi kemarin apa tentang apa? Ayo tentang apa? Lupa, Gun. Ya, kemarin itu kita bahas tentang ekosistem. Ya, ingat ekosistem. Ekosistem yang ada di laut apa? Coba sebutkan 5 dah. Ikan. Terus? Kura-kura, oke. Apa lagi? Lupa. Ayo apa? Cumi. Ikan? Hiu. Ya, jadi banyak di sana ya. Oke. Itu diingat-ingat. Terus kemudian kemarin kita juga bahas tentang rantai makanan. Coba sebutkan sekarang. Rantai makanan yang ada di sawah apa aja? Padi. Padi dimakan? Tikus. Tikus dimakan? Ular. Terus ular dimakan? Elang. Oke, elang? Mati. Oke, itu yang namanya piramida makanan. Ya.
Oke, berarti kamu masih ingat materi sebelumnya. Sekarang kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu energi listrik. Oke, yuk. Nah, kamu mesti sering menggunakan listrik kan ya? Iya. Listrik itu banyak, bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Jadi kayak misalkan sebagai media penerangan. Jadi kayak kamu pakai lampu, itu sebagai media penerangan. Listrik jadi cahaya. Terus kemudian kalau kamu nyetrika baju, pakai magicom, pemanasan. Jadi itu merubah listrik menjadi energi panas. Ya, Iya. bisa kamu lihat di sana. Oke, terus kemudian ada energi sebagai penghasil gerak. Jadi listrik itu bisa dijadikan energi gerak seperti kipas angin, bisa menjadi penghasil suara seperti radio, terus kemudian menjadi elektronik seperti pengubah data, seperti komputer, terus juga sebagai media pengobatan, kayak gitu. Oke, nah, tahu nggak kamu dari mana aja energi listrik? Tahu. Dari mana? Uap. Uap. Oke. Kamu tahunya di mana itu? Di mana? Di sekitar sini ada loh. Di mana? Python, ya benar. Nah, di Python itu kita menggunakan energi tenaga uap, ya. Itu PLTU namanya. Jadi energi itu tidak cuma dari energi uap aja, jadi dari banyak tempat, ya. Jadi bisa dari nuklir, dari energi air. Kamu sering nggak ke dam? Ya. Nah, jadi banyak bendungan itu dijadikan sebagai pengubah energi air menjadi energi listrik. Jadi kayak di Sampean Baru, Ya. itu juga bisa, itu menjadi energi air dijadikan energi listrik. Nah, terus kemudian bisa jadi energi gelombang laut, ya, jadi gelombangnya itu dijadikan listrik. Terus kemudian energi angin, cuma di Indonesia jarang. Jadi energi angin itu ya kayak kincir angin yang biasa kamu mainkan waktu kecil itu, tapi medianya lebih besar. Nanti dari putarannya itu nanti jadi energi listrik. Nah, kalau contohnya yang jadi energi listrik itu kayak itu, Gun. Kamu ingat sepeda pancal zaman dulu? Iya. Kalau kita kayu, lampunya nyala. Ya. Nah, dari perputaran itu jadi listrik. Kemudian dijadikan cahaya. Nah, itu namanya energi gerak menjadi energi listrik. Ya. Terus ada energi biomasa, ada energi hidroelektrik. Ya, jadi banyak energi panas bumi, energi surya, energi pasang surut, ya. Ya. Nah, yang umum digunakan di Indonesia itu ya energi panas bumi. Terus kemudian ada energi air. Terus kemudian ada energi uap. Uap. Ya, yang paling umum digunakan di Indonesia itu. Tapi sebenarnya ada beberapa macam, ada 8 macam. Ya, tapi kalau yang ada di sekitar kita itu cuma ada energi surya, energi air, sama energi uap. Kalau di daerah sekitar kita saja, ya. Itu untuk penerangan Jawa Bali biasanya. Oke, ingat enggak kamu? Yuk, ada energi apa aja? Kita kembalikan dulu. Energi Uap. uap. Terus Panas. terus gerak. Oke, terus angin. Ada satu lagi apa deh? Suara. Oke. Nah, terus kemudian sebenarnya ya menggunakan energi dalam jumlah banyak itu bisa menyebabkan dampak buruknya itu ada. Mungkin kalau kita pakai listrik, pakai aja, iya kan? Jadi kita nggak pernah mikir ada dampak negatifnya juga pada penggunaan energi listrik yang berlebihan. Jadi bisa kamu lihat dulu di sana. Yuk, coba kamu baca yang pertama biar nggak ngantuk. Menunjukkan kemungkinan cuaca ekstrim di suatu wilayah tertentu. Jadi menyebabkan kemungkinan cuaca ekstrim pada daerah tertentu. Jadi misalkan ya kayak penggunaan energi uap. Jadi daerah sana itu akan mengalami panasnya ekstrim karena ada sumber panas di sana. Jadi area-area yang di sekitar itu akan mengalami dampaknya.
Jadi cuacanya di sana itu nggak pernah dingin. Jadi panas terus karena di sana ada pembakaran terus-terusan. Ya. Terus kemudian terjadinya peningkatan suhu global dari panasnya energi listrik yang terlalu lama digunakan. Nah, ini yang banyak digunakan oleh orang-orang. Jadi contohnya ya, kayak orang banyak yang menyalakan AC. AC kan kita mikirnya mungkin AC kan dingin. Nah, dingin di dalam, tapi panas yang di luar panas. Nah, itu menambah suhu udara di luar itu menjadi lebih panas. Ya. Itu menyebabkan pemanasan global atau global warming, ya. Ingat. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, kemudian itu juga bisa menyebabkan cadangan listrik untuk generasi di masa mendatang itu menjadi habis, ya. Soalnya sekarang banyak sekali perumahan-perumahan, ya kan. Jumlah orang banyak setiap tahunnya meningkat. Terus kemudian sedangkan kebutuhan pemukiman meningkat juga. Akibatnya kebutuhan listrik juga meningkat. Sedangkan bahan untuk penciptaan listrik itu terbatas. Jadi kayak batu bara, minyak, itu adalah energi-energi yang tidak bisa diperbarui. Jadi sekali pakai selesai. Nah, untuk bisa jadi minyak itu butuh waktu jutaan tahun, ya. Jadi kalau habis, generasi mendatang nggak akan dapat, sisanya minyaknya habis sudah, ya. Jadi kayak gitu. Terus kemudian itu menyebabkan kalau terus kayak gitu, nantinya energinya sedikit, tapi kebutuhannya banyak. Jadinya nanti misalkan itu menyebabkan pemadaman listrik secara sepihak. Jadi nanti misalkan karena listriknya sedikit, tapi rumahnya banyak. Jadi misalkan PLN nantinya akan daerah kota nyala hari ini, tapi daerah kamu sini mati. Besoknya daerah sini nyala, daerah kota mati, jadi gantian urut-urutan. Nah, itu kalau sampai mengalami kekurangan energi nantinya karena kita boros di hari ini istilahnya, ya. Terus kemudian yang terakhir apa? Bisa dibaca? Nah, benar. Jadi kalau kita boros listrik, otomatis kita itu bayarnya ke PLN juga akan semakin mahal. Soalnya kita menghabiskan banyak listrik, ya. Jadi itu juga dampak buruknya. Oke. Nah, contoh-contohnya ini sekarang. Yuk. Contoh-contohnya ini ada bermain game sepanjang hari. Nah, kalau main game kan baterainya cepat habis. Ngecas lagi, lagi, kayak gitu kan. Jadi, itu tidak efektif. Jadi, listrik yang tergunakan itu terbuang banyak hanya untuk bermain game saja. Terus kemudian kamu mungkin pernah ini mengisi daya ponsel semalaman. Kamu kalau ngecas semalaman enggak? Iya. Mulai sekarang nggak boleh kayak gitu ya. Jadi mulai sekarang kalau ngecas itu secukupnya. Kalau baterainya sudah 100% dilepas langsung. Jadi jangan nunggu malamnya dicas sambil ditinggal tidur. Nah, itu selain untuk listriknya habis banyak, HP kamu jadi daya tahannya juga berkurang. Jadi lama-lama kok cepat habis ya bateraiku, kayak gitu nanti. Jadi umur baterainya juga berkurang. Terus kemudian menyalakan lampu saat tidur. Nah, jadi kamu menyalakan lampu saat tidur itu juga kalau tidur kan kita nggak butuh cahaya sebenarnya. Jadi sebisa mungkin kita mematikan lampu-lampu yang tidak digunakan. Jadi contohnya cuma menggunakan lampu untuk yang bagian teras saja untuk penerangan orang lewat. Tapi untuk di dalam rumah dimatikan semua kalau malam. Itu untuk menghemat. Terus kemudian nyalakan lampu saat siang hari. Itu juga nggak efektif. Lebih bagus kayak rumah kamu ini ada genteng transparannya. Iya kan? Nah, genteng transparan ini juga sudah termasuk menghemat listrik. Soalnya jadi di dalam ruangan kamu ini terang, nggak butuh cahaya lampu. Jadi kan nggak perlu nyalakan lampu tiap hari kan jadinya. Tuh. Terus kemudian meninggalkan rumah dalam kondisi lampu menyala. Jadi kalau ditinggalkan rumahnya, lampunya harus dimatikan. Itu biar hemat. Kalau misalkan kamu perginya 2 hari,
lampunya nyala 2 hari, ya. Iya. Oke. Terus kemudian menyalakan TV semalaman, itu adalah contoh buruknya juga. Jadi kalau TV digunakan ketika kita mau nonton aja, selesai nonton kita matikan lagi, ya. Iya. Kadang kita itu nonton terus ketiduran, akhirnya TV televisinya itu nyala sampai dengan pagi hari, itu juga pemborosan listriknya. TV itu juga besar, ya. Terus kemudian kalau kamu menggunakan AC, itu harus pilih AC yang lebih hemat daya. Soalnya penggunaan AC sepanjang hari itu boros. AC itu menghabiskan daya yang besar, ya. Terus kemudian, nah itu semua sudah menghidupkan lampu di siang hari tadi. Oke. Nah, mengapa pemanfaatan sumber daya energi ini tidak boleh berlebihan? Karena sumber energi itu terbatas jumlahnya. Jadi nggak semua energi itu tidak ada batasnya. Kalau energi matahari terus-terusan bisa, tapi energi matahari tidak akan cukup untuk menerangi semua orang, kebutuhan semua orang. Jadi ada energi uap. Energi uap itu menggunakan bahan bakar batu bara contohnya. Nah, energi batu bara itu adalah sekali pakai. Padahal jumlah batu bara itu terbatas. Kalau sampai batu baranya habis, otomatis nggak akan bisa digunakan lagi. Jadi nggak akan bisa, kalau habis nanti PLTU itu nggak akan buka sudah, kecuali menemukan energi baru yang bisa digunakan. Gitu ya, Gun? Iya. Terus kemudian pemanfaatan energi yang berlebihan juga bisa merusak lingkungan. Soalnya ketika ada industri, otomatis ada limbah. Nah, limbah itu dampak buruknya bisa menyemarkan lingkungan. Gitu ya. Iya. Oke. Terus kemudian, nah ini. Coba kamu baca. Gantian. Iya. Contoh penghematan energi pada kehidupan sehari-hari. Oke. Gunakan lampu LED. Nah, kenapa pakai LED? Kenapa nggak bohlam? Bohlam itu cahayanya cenderung lebih redup, tapi menghabiskan energi yang lebih besar. Sedangkan LED itu sekarang cahayanya lebih terang, tapi membutuhkan daya yang lebih kecil. Nah, itu lebih menghemat daya. Terus kemudian hindari penggunaan mesin pengering. Jadi kalau ada matahari, ngapain harus dikeringkan di ngano? Kan itu pemborosan. Jadi kamu bisa menjemurnya di luar, itu menghemat. Terus kemudian ketika AC nggak dibutuhkan, itu langsung dimatikan. Atau sekarang ada AC yang otomatis nyala kalau ada orang. Kalau nggak ada orang, dia mati sendiri. Sudah ada sekarang. Itu juga sebagai media penghematan dari segi AC. Terus ada AC yang butuh energinya lebih sedikit, tapi sudah dingin. Nah, kita harus cari pinter-pinter nyari yang efektif, efisien, dan hemat energi. Terus kemudian yang keempat, memanfaatkan ventilasi udara. Jadi nggak melulu tentang kalau gerah. Jadi kamu pakai AC, kamu pakai kipas, itu pemborosan. Kalau masih ada jendela, ada ruang terbuka, kita bisa manfaatkan energi terbuka. Ya, energi terbuka misalkan kayak jendela kamu dibukai semua, energi itu akan masuk. Jadi hawanya akan dingin tanpa memerlukan kipas atau AC. Terus kemudian, nah ini yang banyak kesalahan di orang, cabut steker kabel jika tidak dipakai, stop kontak, ya. Kamu kalau stop kontaknya dicabut enggak kalau habis pakai? Enggak. Nah itu pemborosan ya. Jadi apalagi yang numpuk banyak itu, colokan yang banyak numpuk lagi colokan. Nah itu pemborosan karena energi yang keluar itu tetap keluar, padahal sekalipun tidak digunakan, energinya tetap keluar ke adaptornya tadi. Misalkan kamu nyalakan ke saklar, kabel olor, itu di kabelnya itu tetap teraliri listrik sekalipun kamu nggak nancepin apa-apa di ujungnya, itu tetap pemborosan listrik. Mungkin terlihat sepele, tapi kalau 1 bulan kan lumayan, ya kan? Oke. Terus matikan alat elektronik di malam hari. Jadi kalau malam kan kita tidur ya tidur aja. Jadi TV matikan, HP matikan. Jadi
HP itu kalau malam dimatikan aja. Nanti besok pagi baru kita nyalakan lagi. Terus kemudian lampu-lampu matikan semua. Itu cara buat menghemat energi. Oke. Terus kemudian, nah itu. Mari kita berhemat sekarang untuk masa depan ya, agar anak cucu kita juga merasakan energi yang ada di dunia ini. Oke? Nah, gitu aja. Sekarang kita tanyain lagi, balik ke pertanyaan yang tadi. Bagaimana cara menghemat listrik? Sebutkan 3. Coba, kamu itu ingat enggak? Lupa sudah, Gun. Yuk, pelan-pelan. Kalau mau hemat, diapakan ya? Tuh. Kita ulang. Yuk, kamu lihat ke sana dah kalau kamu bingung. Kita ulang lagi ya. Oke. Itu kan dampak-dampaknya kan. Ini contoh buruknya. Bermain game sepanjang hari. Mengisi daya ponsel semalaman, menyalakan lampu saat tidur. Ya, itu yang pemborosan. Jadi solusinya apa kalau permasalahannya kayak gini? Kalau mengisi daya ponsel, berarti harus secukupnya. Jadi kalau selesai, baterainya sudah penuh, dilepas. Nggak boleh semalaman. Oke? Terus kemudian, nggak boleh bermain game sepanjang hari. Terus kemudian kalau tidur, terus apa? Lampunya dimatikan. Terus kemudian ketika meninggalkan rumah, kondisi lampu harus mati. Terus kemudian kalau nonton TV malam, harus dimatikan juga. Kalau misalkan gerah, gimana? Biar hemat. Ayo, gimana? Lupa. Oke, kalau gerah, jadi kita itu seluruh jendela-jendela dibuka aja. Jadi udaranya masuk semua, pintu dibuka nggak apa-apa. Jadi udaranya itu masuk ke dalam. Jadi jangan dikit-dikit nyalakan kipas, dikit-dikit nyalakan AC kayak gitu. Itu pemborosan listrik. Oke, terus ya, ingat ya Gun. Nah, sekarang tugas kamu adalah buat mind map. Oke. Buat mind map ya, Bun. Sekarang kamu buat mind map di seperti ini contohnya. Nah, ini contoh yang sudah dibuat. Oh ya, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa materi yang bisa dipelajari di rumah. Biar bisa buat contoh buat dia. Jadi kayak gini, nanti tugasnya sudah ada kayak mind map kayak seperti ini. Jadi dia sudah bisa menirukan. Jadi ada beberapa varian yang bisa dia pilih sesuai dengan yang mereka butuhkan. Terus kemudian untuk setiap materi pelajaran yang disampaikan hari ini, itu juga sudah dibuatkan per lembarnya seperti ini. Karena kalau misalkan di hari itu juga kita cuma menerangkan, otomatis itu akan sulit masuk bagi anak yang berkebutuhan khusus istilahnya. Jadi kita bisa memberi mereka materi juga untuk dipelajari di rumah. Itu yang harus selalu dilakukan. Nah, Gun, ini materi yang ada di sini tadi sudah dijabarkan di sini. Ya. Nah, ini juga bisa dipelajari. Terus kemudian tugas kamu hari sekarang adalah membuat mind map. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, tapi temanya adalah hemat energi. Ya, buat seperti ini. Bentuknya bisa kamu pilih dan terserah kamu sesuka apa kamu. Jadi contohnya misalkan sekarang. Nah, contohkan dulu ya, Gun. Nah. Nah, sekarang kita buat dengan tema hemat energi. Hemat energi ini, jadi kamu buat sesuai judulnya awal.
kamu lihat ya, judul awalnya di sini adalah hemat energi, terus kemudian kita fokus ke energi listrik. Jadi kamu tulis di tengah-tengah energi listrik. Baru kamu kembangkan ke semuanya, ya. Jadi kamu jabarkan seperti ini. Contohnya kalau saya buat di sini ya. Nanti ini misalkan ini kan kamu tugas kamu. Nanti kalau saya bikin energi listrik, kamu jadi nirukan ini. Ini nggak boleh ya. Jadi saya contohkan kayak gini aja. Misalkan olahraga. Oke. Kamu tulis temanya ini olahraga. Terus olahraga itu ada banyak. Kamu kembangkan lagi. Ini namanya peta pikiran. Ya tugasnya. Kamu boleh menghiasnya, Bun. Nah, jadi olahraga itu ada banyak. Ada apa aja? Yang kamu suka olahraga apa? Bola. Sepak bola. Oke. Sepak bola. Terus olahraga ada apa lagi? Bola, Bola voli. voli. Oke. Terus kemudian ada bulu tangkis. Terus kemudian ada apa lagi ya? Ada basket. Nah, jadi nanti dari bola voli ini misalkan ya, bulu tangkis itu dijabarkan lagi. Di bulu tangkis itu alat yang dibutuhkan apa? Misalkan ya. Tapi kalau kamu nanti, ini yang dibahas adalah sumber listriknya apa? Ya, sumber listrik apa? Terus kemudian manfaat listrik apa? Dampak buruk energi listrik apa? Penanggulangan dampak buruk energi listrik, pemanfaatan energi listrik lebih apa? Kamu tulis dijabarkan kayak gini. Misalkan kayak ini ya. Itu tadi jadi kayak ginian, ya. Terus kemudian dijabarkan lagi menjadi misalkan kalau di sini bulu tangkis dan lain-lain. Kamu buat bulu tangkis itu butuh apa? Butuh raket, butuh net, dan butuh pok, kayak gitu ya. Jadi nanti dijabarkan lagi kayak gini. Ini juga sama dijabarkan kayak gitu ya, paham ya? Oke, sekarang tugas kamu bikin mind map kayak gini. Ini contoh-contohnya ya. Kerjakan di lembar kerja ya, kamu buat sesuka kamu, bebas ya. Yuk, jadi selain diterangkan, anak juga harus diajak untuk langsung mengerjakan tugasnya. Jadi dia akan mengalami pengalaman estetik dari apa yang sudah dia pelajari hari ini, sehingga dia, saya ingat dulu pernah belajar tentang itu. Jadi pengalaman itu harus ada. Jadi tidak cuma kita menerangkan panjang lebar, itu percuma kalau mereka tidak mengalaminya secara langsung. Jadi kenapa dalam hal ini saya banyak menunjukkan gambar, karena mereka akan lebih mudah ingat tentang gambar daripada hanya melihat sebuah tulisan atau penjelasan dari seorang guru. Jadi dia harus melihat contohnya seperti apa dan kemudian menerapkannya. Dan kita harus membuat timbal balik dengan siswa, seperti kita memberikan tugas sesuai dengan materi yang sudah diterangkan sebelumnya, kemudian kita mengoreksi. Jadi kita menanggapi hasil tugas siswa dan kita tunjukkan lagi apa yang benar, apa yang salah. Jadi kita terus evaluasi bersama dengan siswa. Nah, seperti itu. Yuk Gun, diingat-ingat ya. Manfaat listrik.
Terus apa lagi? Nggak urut nggak masalah, yang penting masuk semua. Minimal 5 cabang. Setelah kamu dah. Oke. Ini dah 4 aja dah kalau bingung. Tampak. Terus apa lagi? Sumber apa? Sumber energi. Benar. Terus satu lagi apa? Kalau ada dampak buruk, berarti kita harus bisa menanggulangi. Ayo, apa menanggulangi apa? Lupa dah. Yo, kan ada masalah, berarti harus diselesaikan. Disebut menanggulangi dampak negatif. Pintar. Oke. Ini dampak penggunaan energi berlebih. Oke, kamu lingkari dulu. Sulit. Yang bisa dilingkari, nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang dijabarkan lagi. Ayo, manfaat listrik apa? Bisa buat apa aja listrik? Ayo, tadi listrik bisa jadi manfaat listrik. Ayo apa? Ingat. Energi listrik. Biasanya kamu pakai buat apa aja listrik? Hah? Biar apa? Nah, lampu kamu nyalakannya pakai apa? Nah, itu juga untuk menyalakan lampu atau penerangan. Bisa kayak gitu-gitu, Bun. Jadi bisa untuk apa lagi? Ayo, apa lagi? Pusing. Bingung. Pelan-pelan, Gun, santai aja kerjakannya. Ayo, listrik kamu pakai buat nyalakan lampu. Terus buat apa lagi? Yo.
Ayo. Menyalakan kipas. Nah, angin. Ah. Oke. Terus bisa juga untuk lihat sana Ini terhasil energi. panas. Oke. Ini Panas. Terus ini sudah cukup 3 aja. Ini kamu kasih garis ke sumber energi panasnya. Apa energi apa? Hah? Sumber energi? Panas. Oke. Terus kemudian dampaknya tadi apa? Suhu cuaca jadi Panas. hmm, Oke, terus kemudian apa lagi? Pemanfaatan energi lebih mengakibatkan apa lagi? Jadi kayak gitu, cadangan listrik untuk generasi mendatang jadi habis, cadangan energi menjadi habis. Wah, Cadangan energi menjadi habis atau berkurang. Oke, 2 aja cukup dah. Terus kemudian 3 dah. Pengeluaran menjadi tagihan listrik menjadi kalau banyak menggunakan listrik. Jadi energi. Jadi yang dibayarkan pengeluaran kamu yang dibayar ke PLN menjadi nah. oke. Oke, terus kemudian kalau sumber energinya tadi diambil dari apa aja? Apa tadi? Ingat enggak? Panas. Oh. Terus apa lagi? Nah, ini kamu tarik ke bawah ya. Terus dari mana lagi? Energi dari jadi kita nggak bisa terus-terusan kalau di sekolah berkebutuhan khusus kita itu harus lebih banyak untuk mendampingi mereka. Jadi kita harus banyak mengarahkan daripada sekolah umum karena mereka akan lebih mudah lupa. Jadi kita harus sambil terus merefresh. Jadi pembelajaran akan banyak yang pengulangan sebenarnya. Yang penting bagi kami itu di SLB, anak-anak itu bisa menangkap walaupun sedikit. Jadi kita tidak terlalu muluk untuk memberikan porsi yang banyak-banyak tapi kemudian tidak bisa masuk sama sekali. Jadi di sini kami
fokus lebih utama pada istilahnya harus telaten untuk bisa mengajari secara perlahan seperti itu. Oke, terus kemudian sekarang dampaknya menanggulanginya gimana? Cara menanggulanginya biar listriknya nggak habis banyak. Gimana tadi? Ya, Tadi gimana biar listriknya nggak habis banyak? Pintar. Ya. Oke, terus kemudian apa lagi? Selain mematikan lampu yang tidak dipakai, apalagi tadi kalau mau ngeringin baju harus pakai mesin cuci. ya, Nah, terus jadi memanfaatkan energi yang ada ya. tanpa perlu menggunakan listrik, diutamakan ya. Jadi gimana? Jadi istilahnya kayak gitu, menghindari penggunaan listrik yang tidak perlu. Contohnya kayak mesin menggunakan menjemur baju di bawah sinar matahari, tidak memakai pengering ya. Oke. Ya, Menjemur menjemur. Kita menjemur di tempat yang kering, di terik panas, Hah? di terik panas. Oke, segitu di aja. tempat Tempat yang panas. Oke. Nah, sudah itu aja cukup. Nah, selesai Gun. Nah, jadi seperti ini. Selama kita terus bisa mengarahkan mereka akan banyak lupa. Banyak siswa yang akan lupa tentang apa yang kita terangkan. Jadi kita harus banyak mengulang-ulangnya. Jadi kita harus memberikan perhatian agar mereka bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Jadi kita harus istilahnya telaten dalam belajar bersama mereka. Jadi istilahnya tidak kita mengajari mereka, tapi kita juga belajar bareng dengan mereka. Kita sama-sama belajar agar bisa saya bisa mengajar lebih baik dan mereka juga bisa belajar apa dari kita, seperti itu. Oke, itu aja Gun ya. Oke, tugas kamu ini sudah benar semua dan bagus sudah. Oke. Nah, di materi yang ini nanti kamu pelajari di rumah. Besok minggu pertemuan selanjutnya saya akan tanya-tanya ke kamu lagi ya tentang materi ini. Oke, ini sudah saya siapkan. Kamu pelajari selama di rumah. Semua minggu depan kita akan tanya jawab lagi tentang materi ini. Nah, mungkin sekian pembelajaran bersama Gunawan hari ini dari SMA LBN Bondowoso. Ya, sahabat kreatif, baru saja kita selesai menyaksikan proses belajar mengajar oleh Bapak Andika kepada Gunawan, yaitu salah satu siswa tunagrahita SMA LB Negeri Bondowoso. Dan kita di sini harus undur diri dulu nih, sahabat kreatif ya. Dan selalu semangat sehat, jangan lupa gunakan masker, selalu cuci tangan, dan pastinya selalu jaga jarak. Oke, di era tatanan kehidupan baru. So, Ewin Ramadan undur diri bersama tim kreatif Guru Keliling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.